Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sapna Dewi kembali menjumpai Anda, tentunya dalam acara Minutes Your Mind. Baik pemirsa Dharma TV, banyak sekali berita-berita di luar sana, mungkin di sekitar kita yang banyak mengetengahkan atau melaporkan hal-hal yang berbau negatif. Dan tentunya kita akan berdiskusi dengan seseorang yang luar biasa mengenai tema pada kesempatan kali ini, yaitu Surodiro Joyoningrat Lebur Dining Pangastuti. Atau mungkin kalau di bahasa Indonesia kan adalah kebatilan dan angkara murka dikalahkan oleh kebajikan. Apakah itu betul? Bagaimana, kita akan sapa dulu beliau yang luar biasa. Lama sekali kita tidak bersua dengan beliau, yaitu Biku Tejapunyo. Apa kabar? Namo Buddhaya Bante. Ye, Namo Buddhaya. Terima kasih. Kabarnya sekarang masih ada dan bisa sehat sekali, seperti segar. Ibu Sapna Dewi iya. Dan juga semua pemirsa Dharma TV dimanapun berada. Ya, semoga semuanya selalu sehat, kemudian bisa menjalankan aktivitas, menjalankan rutinitas, kewajiban, tanggung jawabnya di dalam kehidupan rumah tangga untuk bisa bersama-sama mewujudkan kebahagiaan, mewujudkan kedamaian yang menjadi harapan, yang menjadi tujuan kita semua. Begitu. Iya, terima kasih. Ini Banti keliling terus ini ya, sepertinya ya. Demikian, jadi kemarin itu kami sebenarnya kan tinggalnya di Gunung Anjasmoro, di Wonosalam. Tapi belum sempat bisa istirahat dengan nyaman karena ekspansi pembinaan kami lebih luas lagi daripada yang dulu-dulunya. Kalau dulu mungkin hanya sekitar Surabaya, kemudian sampai di Kediri. Nah, sekarang kita sudah melakukan pembinaan dan juga bekerja sama dengan beberapa stasiun radio yang ada di Jawa Timur ini, bahkan sampai di Banyuwangi. Yang sampai saat ini kita bisa bekerja sama dengan beberapa radio, itu ada 4 kalau tidak salah. Ada Suara Kediri, kemudian juga ada radio Suara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan juga ada Prima Radio di Surabaya. Satu lagi itu adalah Bintang Tenggara di Banyuwangi. Jadi kegiatannya memang lebih banyak, lebih padat karena yaitu diadakan setiap kayak di Kediri itu setiap hari Selasa. Kalau di Surabaya Prima Radio sama RSPK ini di hari Kamis. Kemudian kalau yang di Banyuwangi itu kita mengambil hari Minggu. Jadi bagi-bagi waktu untuk kesana kesini. Ya tujuannya hanya satu, bagaimana supaya orang itu bisa mengetahui tentang hal yang benar, hidup dengan benar, dan benar-benar memperoleh kebahagiaan secara lahir dan batin. Seperti itu aja. Iya, rupanya sudah semakin meluas ini ya. Kalau dibilang siarnya tentang kebaikan dan kebahagiaan ya. Baik, terkait dengan tema kita pada kesempatan ini, Bante, kebatilan dan angkara murka dikalahkan oleh kebajikan. Kalau lihat film-film itu ya kayaknya yang batil ini yang menang dulu gitu ya, katanya gitu. Sebenarnya apa sih kebatilan ini? Ya, jadi kalau kita melihat itu memang kalau di sinetron ya, tapi kehidupan ini bukan di sinetron. Tapi kalau sinetron itu kan 2 jam gitu ya sudah selesai. Tapi kehidupan ini bukan 2 jam gitu kan. Nah, di sana memang disetting begitu cepat singkatnya, dan biasanya pemenang itu atau jago itu yang benar selalu kalah dulu di awalnya. Betul. Kalau yang menang kalah dulu di depan, cepat selesai nanti gitu kan. Dan biasanya kalah dulu baru nanti kemudian berusaha dengan cara upaya yang benar akhirnya bisa menjadi menang begitu kalau di cerita sinetron. Nah, berkenaan dengan kondisi yang terjadi di negara kita ya, kita memang juga harus menyadari hal itu. Dan juga baru saja kita memperingati Hari Pahlawan ya, tanggal 10 November kemarin. Kita itu kalau bisa dikatakan harus bercermin pada masa lalu bahwa Indonesia ini bisa merdeka karena adanya orang yang mau berjuang, mau berkorban untuk Indonesia merdeka. Kalau kita sekarang mungkin bisa diistilahkan tidak harus mengorbankan nyawa. Tapi kalau dulu kan harus angkat senjata, harus berpisah dengan
keluarga dan bahkan harta benda pun juga dipertaruhkan, atau bahkan nyawa satu-satunya pun dipertaruhkan untuk Indonesia merdeka. Yang kita harapkan sekarang ini, begitu kita merdeka, bukan berkorban harus pisah dengan keluarga, tidak harus berkorban harta benda, dan juga tidak harus berkorban nyawa. Bangunlah Indonesia ini supaya menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, dalam hal ini sesuai dengan tema yang kita ambil, Bante mengambil salah satu bunyi dari Dhammapada yang disampaikan oleh Buddha, bahwa yang dikatakan sebagai seorang penakluk yang sejati bukanlah ia yang mampu menaklukkan orang lain atau mampu mengalahkan orang lain, tetapi penakluk yang sejati adalah ia yang mampu menaklukkan diri sendiri, mampu mengalahkan diri sendiri. Nah, maka dari itulah kalau kita melihat kondisi terjadi huru-hara di mana-mana, sebenarnya ini kan kita harusnya malu. Malunya kenapa? Katanya kita beragama. Kok perilakunya kalau bisa dikatakan dengan kasarnya itu koyo buto cakil begitu ya. Tidak mencerminkan dari ajaran agama yang diyakini dan juga yang dipelajari. Jadi kalau kita memang benar-benar menghormati, mau menjaga nama dari ajaran agama yang kita yakini, kita harus mampu mencerminkan ajaran itu di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Jangan pernah kita mengatakan saya beragama A, B, C selama perilaku kita itu tidak selaras sesuai dengan ajaran agama itu. Kenapa? Nanti akan merusak, menodai nama dari ajaran agama itu. Makanya agama apapun, kami sangat berharap untuk semuanya berusaha mempelajari, meniru, mencontoh yang benar, kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan cara seperti itu saya rasa kita semuanya bisa mewujudkan bakti kita pada orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita, seperti halnya orang tua atau guru-guru kita, atau bisa dikatakan para pahlawan kita, atau ajaran agama yang kita yakini. Nah, jadi kalau kita melihat kenyataan hidupnya terbalik. Terbaliknya bagaimana? Terbaliknya, begitu mempelajari ajaran agama, pikiran, tutur kata, perilaku kita malah jauh dari apa yang diajarkan itu gitu loh. Jadi orang malah semakin penuh dengan kebencian, orang semakin penuh dengan keserakahan, ketamakan, diperbudak oleh hawa nafsu indriawi duniawi. Perilakunya mencerminkan orang-orang yang tidak berpendidikan, yang tidak beragama, ya, yang tentu saja ini bukan lagi mengarah untuk supaya kita bisa hidup damai, hidup bahagia, tetapi malah terjadi sebaliknya. Makanya dari itulah kalau kita mengatakan orang yang jahat, orang yang batil, kita sesungguhnya tidak harus bercermin kepada orang lain, karena kita sendiri juga sebagai orang. Maka kita apakah batil? Tidak. Jadi seperti hanya kita belajar ajaran agama. Ajaran agama kita pelajari itu untuk siapa? Untuk apa? Tentu untuk diarahkan ke dalam diri sendiri, untuk mengarahkan ke dalam batin, untuk menata batin, menata kehidupannya sendiri. Nah, begitu kita bisa mempraktekkan, bisa mengarahkan ajaran agama itu untuk menata batin kita sehingga batinnya menjadi tertata dengan baik, maka tutur kata, perilaku kehidupan yang kita alami, yang kita lakukan ini harapannya selaras sesuai dengan kondisi batinnya tadi. Jadi orang yang dikatakan jujur, sungguh jujur itu saya rasa orang yang dari batinnya benar, tutur katanya, perilakunya juga selaras sesuai dengan batin yang benar tadi. Nah, maka kalau kita bisa mempraktekkan, melaksanakan seperti ini, kita sesungguhnya telah mengurangi orang batil di dunia ini. Kita telah mampu mengurangi orang jahat di dunia ini, yaitu dari diri kita masing-masing. Tapi yang terjadi di sini, kalau bisa diibaratkan kita mempelajari ajaran agama, belum tahu seluk-beluk ajaran agama, kita ini sudah menggunakan ajaran agama itu untuk menata hidup orang lain, menata pikiran orang lain. Kalau pikiran orang lain, perilaku orang lain tidak sesuai, tidak selaras dengan keinginan kita atau pandangan pemikiran kita, yang terjadi bagaimana? Yang terjadi kita mengkafirkan, kita menjelek-jelekkan, kita mengatakan sesat dan lain sebagainya. Jadi
orang yang tidak sepemahaman, orang yang tidak sepemikiran, orang yang tidak sesuai dengan keyakinan kita langsung mengatakan salah, keliru, sesat, jahat, dan lain sebagainya. Padahal tidak juga demikian. Semua ajaran agama tentu mengajarkan hal-hal yang benar. Kalau memang benar-benar mengajarkan hal yang benar, mengajarkan tentang cinta kasih, mengajarkan tentang kebijaksanaan, tentang kebaikan, ya tentu harus mampu kita cerminkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita sudah bisa mempraktekkan itu, secara otomatis kita telah menjadi suri toladan bagi orang lain. Perilaku kita baik ditiru, tutur kata kita tentu akan didengarkan oleh orang-orang lain. Nah, ini sudah bagus sekali kalau kita memulai dari diri kita sendiri. Jadi, kalau kita menganggap bahwa diri kita dulu adalah orang jahat, tidak masalah. Oh, saya memang jahat, saya memang buruk. Tapi setelah saya punya keyakinan, setelah saya belajar keyakinan ajaran agama, saya berubah menjadi orang baik. Yang menjadi permasalahan, udah buruk perilakunya, ya sepak terjangnya, segala macamnya, sudah tidak laras sesuai dengan ajaran agama, tapi masih belum sadar bahwa dirinya itu keliru, begitu kan. Nah, sudah keliru malah menyalah-nyalahkan orang lain lagi. Nah, kalau kita tadi dikatakan bahwa kejahatan, kebatilan itu akan dikalahkan oleh kebajikan, maka barang siapapun yang memiliki kedewasaan di dalam batinnya, dalam kita mempelajari ajaran agama, kita praktekkan, kita laksanakan. Kalau memang kita dewasa, kedewasaan ini tidak diukur dari usianya, ya. Betul. Jadi kita ukur dari bagaimana dia menyikapi kehidupan, bagaimana dia bisa mengambil keputusan dengan bijak untuk supaya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan apapun, baik yang kecil ataupun yang besar, dengan cara yang bijak sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan baru seperti itu. Nah, maka begitu kita misalnya mempelajari ajaran-ajaran agama, sangat jelas bahwa itu semuanya harus diarahkan ke dalam diri kita sendiri, menata kehidupan kita sendiri. Begitu kita mampu mempraktekkan itu, kalaupun misalnya ada orang yang menjahati kita, ya karena faktor-faktor tertentu, karena kalau bisa dikatakan Indonesia ini majmuk kan. Betul. Dan kalau ada orang yang tidak menyukai Indonesia damai, tidak menyukai Indonesia lebih baik, dia bisa menggunakan keanekaragaman ini untuk dijadikan sumber konflik, begitu. Diadu domba, ya. Diadu domba. Karena memang keanekaragaman sangat komplit. Mungkin kalau di antara negara-negara yang ada di dunia, Indonesia paling luar biasa keanekaragamannya, seperti itu. Paling kaya, paling mempunyai SDA dan SDM yang luar biasa, harusnya. Apakah ini juga akan membuat negara-negara lain akan merasa terancam dengan kebersatuan Indonesia? Nanti kita bahas lagi, Bante. Baik, bisa Dharma TV, tentunya Anda ingin tahu diskusi selanjutnya dengan Bante Tejapunyo. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah saat ini. Baik, bisa Dharma TV, tentunya selamat bertemu kembali bagi Anda yang baru saja memutar channel kami Dharma TV. Anda bisa melihat melalui streaming, bisa Anda baca di sini, kemudian juga melalui Bagan TV Anda lewat Android Anda. Baik, bisa Dharma TV, selamat sore juga buat Anda yang berada di Jombang, Kediri, Madiun, Tulungagung, yang bisa menangkap siaran kami dimanapun Anda berada. Baik, pada kesempatan ini tema kita adalah kebatilan dan angkara murka dikalahkan oleh kebajikan. Indonesia atau Nusantara pernah mempunyai cerita sejarah yang luar biasa, bahkan bisa menyatukan hampir 2/3 dunia, dan ini mungkin tidak diketahui oleh anak-anak generasi muda. Dan kita sibuk sekarang dengan segala kejaran-kejaran hidup, kalau nggak salah harta, tahta, cinta atau wanita, ya Bante, ya. Ini yang membuat kondisi Indonesia yang kaya raya ini menjadi bancaan, istilahnya, menjadi perebutan dari kita semua. Musuh yang terbesar akhirnya ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana, Bante, kelanjutan dari apa yang bisa dipaparkan tadi oleh Bante? Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa Indonesia ini memiliki keanekaragaman yang sangat luar biasa. Betul. Tapi kita juga memiliki penangkalnya supaya keanekaragaman ini tetap menjadi satu. Ya. Dan mungkin sudah banyak orang yang sudah melupakan semboyan-semboyan bangsa kita. Tapi bagaimanapun itu semboyan yang harus tetap kita degungkan, ya, tetap harus kita suarakan. Nah,
Apa semboyan yang membuat Indonesia yang beraneka ragam tadi bisa menjadi satu? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda boleh, tetapi tetap satu juga Indonesia. Itu mau suku, bangsa, agama, adat istiadat, warna kulit, segala macamnya yang ada di Nusantara sudah kita akui sebagai perbedaan, memang perbedaan itu. Yang beda tidak perlu disama-samakan, yang sama juga tidak perlu dibeda-bedakan. Itu adalah sebuah perbedaan, tapi perbedaan itu akhirnya kita sadari dan kita menjadi satu. Perbedaan itu indah adanya. Betul sekali. Dan kalau semuanya bisa menjadi satu, rawi-rawi rantas malang putung. Kalau kita bersatu menjadi kuat, menjadi kokoh, dan kita tentunya bisa melanjutkan perjuangan dari para pahlawan-pahlawan kita. Kalau kita bisa katakan itu kan Indonesia udah merdeka lama, 70 tahun. Nah, kalau kita bisa mengatakan kita itu harusnya malu. 70 tahun kita merdeka masih terkotak-kotak hanya karena isu SARA. Betul sekali. Itu sangat memalukan sekali kalau menurut kami ya. Makanya sudah tidak usah dipermasalahkan lagi tentang keanekaragaman yang ada. Mari kita bersatu, mari kita bangun Indonesia, mari kita wujudkan apa yang telah dimulai oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh para pahlawan-pahlawan bangsa kita, seperti itu. Dan itu semuanya kita harus ikut andil bagian dalam mewujudkan itu semua. Jadilah kita menjadi pelaku sejarah, bukan nonton aja. Betul. Proses untuk menuju ke kebijaksanaan, Bante, tentunya harus melalui suatu proses. Biasanya proses kehidupan. Apakah mungkin bahwa anak-anak generasi muda dari kecil sudah diajarkan untuk menjadi dewasa dan bijaksana? Ya, saya rasa sih itu semuanya serba mungkin, karena anak-anak kadang-kadang begitu disampaikan. Kalau misalnya masih kecil-kecil itu sebenarnya malah lebih mudah diarahkan, mudah mengerti, mudah memahami. Dan nirunya juga gampang. Nah, kalau sudah tua lebih repot lagi. Disampaikan, dikasih contoh segala macam, masih banggil juga kan. Biasanya kalau sudah sepuh itu seperti itu. Tapi kalau masih muda, masih anak-anak ini sangat mudah sekali meniru, mencontoh dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Makanya ya rasa nasionalisme, kebersamaan ini harus ditanamkan dari mulai sejak dini, saya rasa, supaya mereka bisa menjadi dewasa, tumbuh dengan kedewasaan yang akhirnya tidak merusak, tetapi membangun. Mereka membantu mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semuanya. Kalau seumpamanya kita semuanya tidak mau peduli dengan tujuan bangsa Indonesia, lantas siapa lagi yang mau peduli? Kita semuanya sesungguhnya sama, meskipun beda bahasa, warna kulit, agama, segala macamnya, kebudayaannya. Kita semuanya memang boleh bisa dikatakan berbeda, tapi ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Yang membuat kita menjadi satu untuk berjuang bersama-sama, yaitu sesungguhnya kita sama-sama orang yang takut dengan penderitaan. Boleh ditanya kemana-mana, apakah Anda takut dengan penderitaan orang yang beragama A, B, C? Pasti jawabnya, iya, saya takut dengan penderitaan. Apakah Anda menginginkan hidup bahagia? Jawabannya juga pasti sama, ingin hidup bahagia. Nah, kedamaian, kebahagiaan ini tidak bisa diwujudkan kalau kita memiliki angkara murka, sifat-sifat yang buruk yang kita kedepankan itu. Jadi, karena orang berpandangan salah, Bante, bahwa kebahagiaan adalah ketika mereka karirnya tinggi, terus kemudian harta yang melimpah, itu kemudian menjadi kejaran hidup mereka. Apakah itu sesuatu yang salah, Bante, sebenarnya? Jadi kami pernah menyampaikan di sebuah perenungan juga bahwa kita ini kan bisa dikatakan antara kita sesama manusia ataupun makhluk lainnya, seperti tadi saya katakan, itu adalah sama-sama ingin bahagia, sama-sama juga takut dengan penderitaan. Kalau kita mempelajari ajaran agama, tujuan kita pastinya adalah untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan kebahagiaan. Jangan karena kita ingin harta, ingin kedudukan, ingin nama atau pengikut, akhirnya kita tidak peduli dengan ajaran-ajaran agama itu. Tapi kita semuanya harus mau peduli, mempelajari, mempraktekkan ajaran agama, bukan hanya fokus untuk mengurusin hal-hal sifatnya duniawi. Kalau bisa dikatakan harta, tahta, kekayaan, segala macamnya ini adalah kebahagiaan duniawi yang juga harus kita korbankan
kita korbankan untuk sama-sama mewujudkan rasa damai, rasa bahagia. Yang kita inginkan kebahagiaan ini kan bukan hanya kebahagiaan secara materi duniawi, tapi kebahagiaan yang bersifat lahir dan batin dalam hidup sekarang dan juga dalam kehidupan yang akan datang. Dan itu semuanya bisa diwujudkan kalau kita mampu mempraktekkan, melaksanakan ajaran-ajaran benar tadi untuk mengikis sifat-sifat angkara murka yang ada dalam diri kita. Ya, angkara murka ini seperti serakah, seperti itu mungkin. Salah satu faktornya. Jadi kami juga pernah membahas dari semua akar kejahatan, dari kejahatan yang kecil sampai kejahatan menengah sampai kejahatan yang terbesar sekalipun, akar dari semua kejahatan itu adalah karena kebencian, karena keserakahan, karena kebodohan. Nah, kita melihat, kita sendirilah kita, kalau bisa katakan, pada saat kita melihat, mendengar, merasakan segala sesuatu yang kontak dengan indera kita, kalau kita ini tidak sadari, begitu melihat, mendengar, merasakan tadi, bisa muncul kebencian. Namanya kalau orang sudah benci itu selalu akan dilihat dari segi negatifnya. Sebaik apapun dia, kalau kita sudah melihat dari segi negatifnya, kita katakan dia jelek. Begitu juga kalau kita melihat sesuai dengan keinginan kita, pemikiran kita, kita mengatakan ya baik. Kalau sesuai dengan keinginan kita, pemikiran kita, keyakinan kita, kita akan katakan baik. Meskipun seburuk apapun, dampaknya sejelek apapun, karena kita sudah menyukai itu, kita mengatakan itu baik. Gitu. Makanya orang yang dikuasai oleh kebencian atau kebodohan ini, ketamakan ini sebenarnya juga tidak bisa melihat, menilai dengan realitanya, dengan kebenarannya. Karena sebenarnya kan kalau kita bisa katakan itu sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya. Ya. Sebaik-baiknya orang pasti ada jeleknya juga. Tergantung dari mana kita memandang seperti itu. Tapi kita meskipun seperti itu, kita sih berusaha untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, kita bisa mengikis angkara murka yang ada di dalam batin kita. Kalau semuanya bisa mempraktekkan itu, diawali dari diri sendiri, diawali dari diri masing-masing, saya rasa kedamaian, kebahagiaan yang menjadi harapan kita bersama itu bisa tercapai. Nah, di dalam Dhammapada itu Buddha mengatakan bahwa oleh diri sendiri kejahatan itu dilakukan, oleh diri sendiri perbuatan jahat tidak dilakukan, oleh diri sendiri seseorang bisa menjadi suci. Suci dan tidak suci tergantung dari dirinya sendiri itu. Nah, makanya kalau kita melihat orang kita belajar ajaran-ajaran agama ini supaya kita itu tidak mengumbar hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, tidak mengumbar sifat angkara murka yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kejahatan yang kita lakukan itu karena diri kita sendiri. Tapi, nah kalau kita biasanya ngomong-ngomong dengan masyarakat umum, kalau kita berbuat jahat itu menyalahkan kondisi luar. Oh, saya menjadi jahat itu karena si A, saya bisa menjadi jahat itu karena si B. Nah, saya menjadi jahat ini karena tergoda setan. Maksudnya itu apa? Ngomong gitu. Apakah setannya yang harus kita panggil untuk diadili, untuk dihukum? Sedangkan kita sembunyi di balik nama setan tadi? Kan tidak. Kemarin setan kan demo, Bante. Katanya mereka yang korupsi kok saya yang dipaki-paki gitu ya. Katanya. Iya kan yang enak manusianya seperti itu ya, Bante. Jadi makanya dari itu kita harus tahu bahwa kejahatan apapun yang kita lakukan itu karena diri kita sendiri tadi, bukan karena faktor lain atau disuruh orang lain atau makhluk lain untuk kita melakukan itu. Tidak. Dan ini fungsi dari sebuah ajaran agama. Ajaran agama yang kita yakini, yang kita pelajari itu harus mampu untuk mengendalikan itu supaya kita tidak berpikiran buruk, bertutur kata yang buruk, berperilaku yang buruk. Seperti itu. Iya, ajaran agama dari ribuan tahun yang lalu selalu menanamkan tentang moralitas ya, Bante. Mungkin dalam terminologi Buddha ada 5 moralitas yang harus benar-benar dijaga untuk bagaimana kita menjaga diri dan juga menjaga dengan lingkungan sosial kita. Tetapi kenapa ribuan tahun agama lahir di bumi ini masih juga banyak kekacauan, lebih banyak kekacauan saat ini? Jangan dijawab dulu, Bante ya. Baik, Pemirsa Dhamma TV, tentunya kita akan berbincang-bincang, berdiskusi bagaimana terjadinya kekacauan-kekacauan di bumi ini setelah ribuan tahun agama datang.
Jangan kemana-mana, kita ketemu setelah satu ini. Baik, Bisa Dama TV, sampai di segmen 3 masih bersama Bante Tejepunyo dengan Suradiro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti. Baik Bante, ribuan tahun agama telah hadir di muka bumi ini. Sebenarnya bumi ini apa sih Bante? Kok banyak sekali terjadi kebatilan-kebatilan? Apakah ini kawah candra di muka di sini ini? Ya, jadi kalau kita melihat konsepnya, dunia kita ini, bumi kita ini kan katanya diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Semua makhluk apapun yang ada di bumi ini ditentukan nasibnya oleh Yang Maha Kuasa. Nah, kalau semuanya sudah diatur, sudah dibentuk seperti itu, nah apa gunanya kita mau sekolah, kuliah, belajar ajaran agama, gitu kan? Sudah ngikut aja supaya mudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Tapi karena seperti yang tadi saya katakan, oleh diri sendiri perbuatan jahat dilakukan, oleh diri sendiri perbuatan jahat tidak dilakukan, oleh diri sendiri seseorang bisa menjadi suci dan tidak suci tergantung sama diri kita sendiri. Maka karena itulah kita belajar ajaran agama, supaya kita mampu mengendalikan supaya tidak berbuat buruk, melakukan banyak hal-hal yang baik. Tapi kalau dilihat seperti halnya Bu Sana tadi mengatakan bahwa sudah lama ajaran-ajaran ini ada di muka bumi ini, tapi kok belum bisa menciptakan kondisi yang bagus, yang damai, yang bahagia. Nah, tentu kalau kita mempelajari ajaran agama itu sebenarnya ya gampang-gampang saja ya. Tapi untuk mempraktekkan ini rasanya tidak gampang. Ya, proses. Orang pintar ceramah, orang pintar dakwah, jangan berpikir perilakunya sesuai dengan apa yang diucapkan juga. Seperti itu. Betul. Makanya di sini kami tekankan, sebelum ngajar orang lain, mari kita ajar diri kita sendiri, mari kita benahi diri kita sendiri. Kalaupun kita tidak bisa ceramah, kita tidak bisa berdakwah, perilaku kita inilah sudah menjadi suri tauladan contoh bagi orang banyak. Seperti itu. Nah, kata-kata apapun yang diucapkan oleh orang yang memiliki perilaku yang benar menjadi mutiara, menjadi indah. Tapi kalau kita misalnya melihat ada orang pintar ceramah, pintar berdakwah, pengikutnya misalnya sampai banyak karena kata-katanya yang aduhai tadi, tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, kata-katanya itu tidak indah. Kata-katanya itu tidak bermanfaat karena mengingat perilakunya sendiri yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Makanya dari itulah supaya ya dunia ini bisa benar-benar tercipta kondisi yang damai, yang bahagia sesuai dengan harapan kita semua harus mampu menerapkan, mempraktekkan ajaran-ajaran agama yang kita yakini tadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita bisa melihat contoh yang gampang, pada saat kita melihat orang main musik gamelan, ini kita anggap itu adalah sebuah dunia kesenian, gitu kan. Mereka yang memegang alat musik yang di depannya, supaya bisa menimbulkan suara-suara bunyi yang bagus-bagus, dia harus pukul atau mainkan alat musik yang ada di depannya sesuai dengan waktu ketukan-ketukannya. Nah, coba kita bisa bayangkan, kalau yang ada di depan kita malah tidak kita mainkan, yang kita mainkan itu adalah musik yang dipegang orang lain, yang terjadi bagaimana? Ribut, berantem. Nah, itulah yang terjadi di dunia kita, yang terjadi di negara kita. Kita sibuk ngatur orang lain, kita sibuk mengatur kehidupan orang lain, sedangkan diri kita sendiri belum teratur dengan baik sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang kita yakini dan juga kita pelajari. Nah, kalau kemarin kami sempat melihat sebuah tayangan TV tertentu, di sana itu mengatakan bahwa kita hendaknya membangun rumah tangga sendiri. Kalimatnya sangat simpel, membangun rumah tangga sendiri. Kita sesungguhnya tidak perlu ikut campur rumah tangga orang lain. Keliru kalau kita ikut campur membangun rumah tangga orang lain, itu keliru. Kita punya rumah tangga, kita bangun rumah tangga kita sendiri. Nah, kalau rumah tangga sudah terbangun dengan baik, mau membantu membangun rumah tangga orang lain dengan pandangan, dengan pengalaman segala macam, silahkan. Tapi kenyataannya Indonesia ini belum terbangun dengan baik. Permasalahan ini masih banyak berkecamuk di sini.
Tapi kita ini kadang-kadang sudah ikut campur dengan rumah tangga orang lain, ikut campur apa? Dengan masalah-masalah di negara lain. Sedangkan di sini sendiri masih 70 tahun merdeka aja belum bisa menikmati kemerdekaan itu, seperti itu. Makanya dari itulah mari kita semuanya untuk menciptakan kondisi dunia yang damai, negara yang damai, lingkungan yang damai. Mari kita semuanya wujudkan dari diri kita masing-masing dulu. Kalau kita bisa menciptakan kondisi yang damai dalam batin kita, Anda sesungguhnya telah mampu menciptakan, membantu mewujudkan kedamaian yang ada di lingkungan, di dalam negara, dan bahkan di dalam dunia, seperti itu. Iya, mungkin kita bisa mulai dari keluarga-keluarga yang benar-benar mengikuti ajaran di dalam agama-agama mereka sendiri, menjadi keluarga yang bahagia, kemudian secara besar menjadi kelompok masyarakat yang akhirnya mewakili negara yang baik, seperti itu kira-kira ya, Bante. Nah, tadi kami juga sempat membaca sebuah berita juga. Di situ kejadiannya malah semakin aneh. Dari keluarga yang bisa dikatakan kusuk beribadah, anak-anak dari mereka ini malah tidak peduli dengan teman-teman di lingkungannya. Dia tidak bisa berbagi, dia tidak bisa saling mengasihi. Malah hidupnya itu lebih cenderung independen, sendirian. Menyendiri dia. Karena dia menganggap dia paling baik, dia paling benar, yang teman-teman lainnya itu tidak baik, teman-teman yang lainnya itu tidak benar, eksklusif dia. Oh iya, bisa banyak. Dia tidak peduli dengan lingkungannya, temannya kayak apa, bagaimana, itu tidak peduli. Dan itu tentunya karena doktrin-doktrin yang dimasukkan oleh orang tua kepada sang anak. Seperti itu. Nah, kita perlu untuk memberikan contoh bagi anak-anak kita, perilaku yang baik, pergaulan yang baik, sesama teman, sesama saudara, kepada orang yang lebih tua, kepada guru kita seperti apa dan bagaimana. Ini sesungguhnya perlu untuk kita tanamkan kepada mereka, supaya mereka benar-benar menjadi generasi-generasi yang lebih baik. Dan karena kondisi yang baik-baik yang kita tanamkan dari anak-anak tadi, saya rasa hal-hal yang tidak baik itu tidak akan muncul. Seperti halnya tema yang kita bahas itu, kebatilan, kejahatan, itu bisa diatasi dengan kebajikan. Tanamkan kebajikan dari mulai hal yang kecil dulu, yang gampang-gampang dulu. Nanti akan berkembang terus, akan semakin menjadi lebih baik, dan akhirnya kondisi yang terlatih dengan baik melakukan hal yang baik tadi, membuat hal-hal yang batil, hal yang buruk, hal yang keliru, yang jahat itu tidak berkembang dalam diri sang anak atau di dalam diri kita. Seperti itu. Iya, Bante Teja, Pak Bante pasti berkeliling kemana-mana dan melihat banyak sekali kejadian-kejadian di sekitar kita. Bante, pendidikan ternyata pendidikan sekolah maksud saya, tidak menjamin bahwa seseorang menjadi lebih baik pada saat dia tumbuh kemudian. Karena pada faktanya di Indonesia ini banyak sekali yang S2, S3, S4, S7 kali masuk penjara loh, Bante, gitu. Karena ternyata mereka tidak cukup cerdas untuk menyikapi kehidupan atau pekerjaan-pekerjaan mereka. Menurut Bante, di mana letak kesalahan ini? Jikalau juga di dalam keluarga orang tua tidak juga bisa memberi panutan, kemana anak-anak ini harus lari? Seperti itu, Bante, kemana? Akhirnya mereka lari kemana-mana, mungkin bisa ke narkoba atau ke pergaulan-pergaulan yang tidak sehat seperti itu. Mungkin kita bisa untuk semuanya diawali dari diri kita masing-masing, ya, dari diri kita sendiri-sendiri. Karena kan bagaimanapun kita kan tinggal di negara Indonesia itu harus punya keyakinan. Ada ajaran-ajaran yang diajarkan di sana. Nah, kami pernah bertemu dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, kami sampaikan kalau untuk masalah urusan dengan orang yang berkeyakinan ajaran Buddha, saya bisa untuk memberikan nasihat, pandangan, wawasan tentang bagaimana menjalani hidup yang benar sesuai dengan ajaran Buddha. Tapi saya kalau misalnya suruh memberikan pandangan atau pengertian tentang ajaran Buddha kepada umat berkeyakinan lain, itu sudah nanti menjadi salah kaprah, begitu kan? Makanya itu menjadi tugas-tugas bagi tokoh-tokoh agamanya masing-masing untuk memberikan didikan, memberikan arahan, ya, bimbingan sesuai dengan ajaran yang diyakini itu hidup seperti apa dan bagaimana. Seperti halnya tadi dikatakan bahwa orang-orang yang S2, S3 segala macam dan akhirnya masuk penjara, sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang pintar.
tapi kurang bijak aja, pinter tapi nggak bijak gitu loh. Jadi iya. bukan berarti orang pinter itu pasti bijak, tapi kalau orang bijak pasti pinter, begitu kan? Terjadi kebalikannya gitu. Nah, hal yang sangat disayangkan, mereka memiliki pengetahuan, tapi mereka juga terampil menggunakan. Betul. Tapi terampilnya digunakan untuk hal yang tidak benar. Di dalam Manggala Sutta itu dikatakan bahwa orang harus berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik di dalam tata susila, itu harus menjadi berkah utama. Jadi kalau kita memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan bisa dimanfaatkan pengetahuan keterampilan tadi sesuai dengan hal yang benar yang sepatutnya dilakukan, dilandasi dari moral, maka kemampuannya bisa menyumbang untuk segera mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semuanya. Baik, berarti pengetahuan harus dilandasi dengan moral. Betul Nanti kita sekali. bicarakan lagi. Baik, Mirsa Dharma TV, ternyata moralitas adalah sesuatu yang sangat penting menjadi dasar dasar dari kehidupan selanjutnya dari anak-anak kita. Baik, jangan kemana-mana, kita akan diskusikan setelah saat ini. Baik, Mirsa Dharma TV, sampai di segmentasi keempat acara kita. Masih bersama Bante Tejapunyo. Baik, Bante. Tadi kita berbicara bahwa dasar dari segala kehidupan kita adalah moralitas sebenarnya, karena itu berhubungan dengan diri sendiri dan berhubungan dengan kehidupan sosial kita, seperti itu ya, Bante. Mungkin ada ide-ide apa yang bisa menyatukan di antara perbedaan-perbedaan agama ini supaya ini menjadi tidak berbeda gitu. Sebenarnya kan sama, dasarnya sama, moralitas sebenarnya. Iya. Jadi saya rasa semuanya harus diawali dari kepedulian kita dengan bangsa Indonesia, kepedulian kita dengan lingkungan di mana kita tinggal, supaya kita bisa menciptakan kondisi yang lebih baik seperti itu. Jadi kenapa banyak sekali sekarang gesekan-gesekan antar agama, antar sekte atau ras ya, istilahnya seperti itu lebih lengkapnya itu. Nah, itu sesungguhnya perlu ada mediasi. Karena kalau kita tidak ada mediasi untuk tidak mau duduk satu meja, sampai kapanpun mereka akan mikir sendiri-sendiri. Pernah ada satu hal yang seseorang bertanya kepada kami, Bante, kalau menurut Bante, ajaran agama saya itu seperti apa dan bagaimana? Dia bertanya seperti itu tentang ajaran agama mereka. Kemudian saya jawab, mohon maaf, kalau Anda bertanya tentang ajaran Anda karena saya tidak mempelajari itu, maka tentunya saya tidak akan bisa menjawab dengan tepat. Anda sepatutnya bertanya kepada tokohnya, baru nanti akan mendapatkan jawaban yang tepat. Kalau misalnya saya tidak mempelajari, kemudian Anda bertanya, kalau saya istilahnya orang sekarang itu gengsi dengan mengatakan saya ngerti padahal tidak ngerti, yang saya sampaikan nanti keliru. Kalau saya benci, saya akan jawab ajaran agama Anda itu buruk begini, begitu. Pernah juga ada yang mengatakan, katanya ajaran agama Buddha ini begini, begitu, misalnya penyembah berhala, tidak bertuhan, katanya kafir. Kemudian saya tanya, kok Anda bisa menilai seperti itu? Apakah Anda pernah membaca, pernah mempelajarinya? Tidak. Loh, Anda belum pernah membaca, belum pernah belajar, belum pernah bertanya, kok Anda bisa mengatakan, mengambil kesimpulan seperti itu? Bagaimana? Itu katanya. Tuh. Jadi karena katanya tembung jari. Iya, tembung jari. Nah, Anda tidak bisa melihat ajaran agama apapun dari katanya itu. Sebelum Anda mempelajari, Anda tidak bisa menilai dengan bagus. Kalau memang Anda mau menilai, cobalah pelajari dulu apa yang diajarkan di ajaran-ajaran itu. Nah, begitu Anda mempelajari, Anda baru bisa untuk menilai itu baik atau tidak baiknya. Kita tidak bisa menilai rumah tangga tetangga itu kayak apa, bagaimana, karena kita tidak di dalamnya. Kalau kita orang di dalam rumah tangga itu bisa menjelaskan rumah tangga itu kayak apa dan bagaimana, seperti itu. Makanya ya dari sinilah sesungguhnya kadang-kadang terjadi sumber konflik-konflik itu. Jadi miskinnya info ya, Bante? Miskinnya ya, informasi sebenarnya bukan miskin informasi, tidak adanya pengetahuan atau tidak mau terbukanya pikiran kita tentang pandangan ajaran-ajaran itu. Nah, kadang-kadang kita mengatakan kalau kita menginjakkan kaki di tempat ibadah lain,
sudah itu hukumnya tidak sah gitu. Ya, atau kalau kita mempelajari kitab suci agama lain, hukumnya juga tidak sah. Padahal kalau di dalam ajaran Buddha, Anda mau mempelajari ajaran agama apapun silahkan. Ada ini kitab sucinya, silahkan pelajari begitu. Semuanya dibuka dengan gamblang, tapi karena sudah dikasih sekat tadi, Anda tidak boleh belajar sana, Anda tidak boleh melakukan ini di sana. Kalau Anda melakukan ini, istilahnya Anda sesat, istilahnya Anda kafir, istilahnya Anda tidak bertuhan, segala macamnya, yang membuat akhirnya mereka itu tidak mau lagi belajar, takut mau belajar karena dianggap nanti menjadi orang yang kafir, menjadi orang yang keliru seperti itu. Kita sebut oknum saja lah orang yang seperti oknum ini sebenarnya tujuannya apa sih Bante memberi sekat-sekat itu mungkin? Ya saya rasa sih mereka adalah orang-orang yang dikatakan musuh-musuh yang ada di dalam selimut, yang tidak menginginkan Indonesia lebih baik, tidak menginginkan Indonesia yang damai, tidak menginginkan Indonesia yang bisa mewujudkan cita-cita dari para pejuang-pejuang bangsa kita itu. Karena kita apa? Sudah tahu itu disahkan di negara kita, sudah tahu itu diakui di negara kita, dan negara kita itu bisa berdiri sampai seperti sekarang ini. Karena juga mereka semua ikut andil bagian untuk memperjuangkan itu. Ya, jadi jikalau dalam konteks ini ada Pancasila yang sudah mengayomi keragaman bangsa ini Bante, jikalau masih terkotak-kotak dalam isme, itu sebenarnya ada maksud-maksud secara pribadi sebenarnya, seperti itu ya kira-kira ya Bante ya. Kalau tidak membawa ke kebersamaan kok. Betul, sebenarnya sih kalau kami mau mengatakan secara jelasnya, sebenarnya ketakutan, karena unsur ketakutan kita menjadi tokoh agama misalnya, takut nanti pengikut kita berkurang. Kalau pengikutnya berkurang, income-nya pasti berkurang. Suaranya, pendukungnya juga pasti berkurang karena ketakutan itu. Seperti itu. Makanya takut menderita itu tidak punya harta tahta itu tadi ya Bante. Betul sekali. Dan kemarin itu kami juga sangat prihatin juga. Ada seorang profesor juga yang mengatakan bahwa kalau kita memilih pemimpin, meskipun pemimpin itu korup, itu harus sesuai dengan keyakinan kita. Begitu. Tidak boleh memilih berbeda, meskipun itu baik, meskipun itu bibit unggul, meskipun bagus, tidak boleh. Bagaimana jika seorang profesor saja mempunyai pandangan yang keliru sebenarnya? Nah, makanya dari itulah masih sangat jauh untuk bisa mewujudkan Indonesia yang baik, yang benar-benar merdeka, yang benar-benar kita mampu merasakan kondisi yang damai, yang bahagia, yang sejahtera, itu masih jauh saya rasa. Karena apa? Orang-orang yang berpendidikan, punya titel tinggi aja pemikirannya seperti itu kan. Itu menjadi prihatinan bagi kami yang sangat luar biasa. Karena orang semakin titelnya tinggi, jabatannya tinggi, kata-katanya kan semakin didengar banyak orang. Betul, harusnya begitu. Perilakunya semakin ditiru oleh banyak orang. Maka hati-hatilah perilaku kita, tutur kata kita semakin kita memiliki jabatan atau titel yang tinggi. Kan dilihat banyak orang. Begitu. Iya, kemarin juga ada kasus yang terjadi di Tanah Suci, kemudian dikatakan ada seseorang yang bertitel profesor atau S2, S3 bahkan. Pada waktu itu dia katakan bahwa bagaimana mungkin di Tanah Suci ada terjadi musibah seperti itu. Berarti tidak diketahui adanya yang disebut hukum dhamma atau hukum semesta yang secara hukum pasti ini Bante. Ya, apapun sih bisa terjadi di manapun, di negara kita atau di negara luar sekalipun. Karena apa? Karena ya dunia kita ini kan terbentuk dari kondisi perpaduan kan. Jadi kalau misalnya mengalami kerusakan, ya wajar-wajar aja. Maksudnya kerusakan itu bencana alam atau karena faktor yang lainnya bisa juga terjadi. Dan itu bukan hanya di negara lain, di negara kita juga bisa. Gitu. Semakin kita tidak bisa menghargai alam semesta, maka sesungguhnya kita menghancurkan kehidupan kita, generasi-generasi kita. Seperti itu. Makanya begitu kita mempelajari ajaran agama, praktekkan di dalam kehidupan kita. Jangan karena kita tergiur oleh kekayaan materi, kedudukan, akhirnya kita mengorbankan agama kita. Karena perilaku tutur kata kita semakin jauh dari ajaran agama itu. Jangan sampai kita dengan mempelajari ajaran itu malah kita tidak peduli dengan negara, kita tidak peduli dengan alam semesta. Sesuatu yang memprihatinkan. Baik Bante, waktu juga yang memisahkan kita, monggo Bante Tejapunyo bisa memberikan
kesimpulan atau saran di akhir acara kita ini tentang kebatilan dan angkara murka dikalahkan oleh kebajikan. Monggo. Baik, terima kasih. Jadi saya rasa kita semuanya kalau memang menginginkan hidup yang damai, hidup yang bahagia, saya rasa kita semuanya harus mampu untuk mewujudkannya dari diri kita masing-masing, menerapkan, mempraktekkan apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh para nabi, kalau kita bisa katakan demikian, untuk kita bisa selaras sesuai dengan apa yang dicontohkan, yang diajarkan tadi. Maka dengan cara seperti itulah kita bisa mewujudkan bakti kita kepada orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita. Ada orang tua kita, ada guru kita, ada para pahlawan kita. Ya, kalau bisa kita katakan, kemarin itu kami membuat sebuah kalimat renungan yang berbunyi bahwa selama kita masih tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, menghirup udara di Indonesia, mencari makan di Indonesia, berak kencing di Indonesia, meninggal dunia pun juga ditanam di tanah Indonesia, maka jangan rusak agama, jangan merusak negara, jangan merusak alam semesta. Kenapa? Karena kita belajar ajaran agama, kita patuh terhadap Tuhan kita, bukan untuk merusak agama, bukan untuk merusak negara, bukan untuk merusak alam semesta. Maka semuanya ini harus diawali dari jihad di dalam diri kita. Musuh utamanya ada di dalam diri kita. Apa istilahnya tadi di dalam bahasa Jawanya itu? Angkara murka itu ada di dalam diri kita. Yang harus kita musuhin utamanya, yang harus kita perangi utamanya adalah musuh angkara murka yang ada di dalam diri kita. Maka munculkanlah sifat kemanusiaan kita, munculkanlah pengertian, pengetahuan dharma dalam bentuk yang nyata, dalam bentuk tutur kata, perilaku yang nyata, supaya kita semuanya bisa hidup damai, hidup bahagia. Jangan pernah mengatakan kita beragama apabila kita belum mampu mempraktekkan ajaran sesuai dengan ajaran agama itu, atau bahkan kita melakukan kejahatan atas nama agama. Bukan menjadi agamanya menjadi lebih baik, tapi malah agamanya menjadi tercoreng karena perilaku kita. Maka dari itulah, mari kita tata hidup kita, mari kita tata batin kita masing-masing untuk kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Kita wujudkan Indonesia yang lebih baik, kita wujudkan Indonesia yang damai, Indonesia yang sejahtera, untuk kita bisa tempati bersama-sama dengan bahagia. Semoga apa yang kami sampaikan ini berguna, bermanfaat bagi semuanya, untuk memotivasi semuanya untuk mau bangkit, mau bergerak, mau bekerja bersama-sama sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebijaksanaannya masing-masing untuk Indonesia berjaya. Sekian, terima kasih. Matur nuwun Bante. Baik, Pemirsa Dharma TV, tentunya sebagai warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia yang terkenal indah ini, mari kita kelola dengan keindahan yang ada di dalam diri kita. Mari kita anut ajaran agama dengan benar-benar melakukannya dalam niat, pikiran, dan laku kita yang positif, sehingga kita mampu bergandengan tangan tanpa terkotak-kotak dalam isme-isme yang akhirnya malah menghancurkan kita. Kita mudah diadu domba, sehingga akan membuat kekrauditan atau kechaosan di negeri ini. Baik, Pemirsa Dharma TV, harapannya tentunya kita semua bisa dapat bersatu dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua, begitu ya Bante ya. Baik, Pemirsa Dharma TV, tentunya kata kunci kita dalam mind, it's not everything, but everything is for mind. Dan saya Satna Dewi, peserta kru Dharma TV, mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian Anda, dan tentunya kata akhir saya, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.